Immortality Chapter 41 sampai Chapter 45. Fang Han tahu bahwa mengikuti Fang Qingsui ke abis bawah tanah untuk berlatih akan sangat berbahaya. Namun, dia tidak mengira jurang itu benar-benar begitu ganas. Membunuh 12 Yasha hampir menyebabkan Fang Han menjadi kelelahan, sampai-sampai napasnya tidak teratur. Jika bukan karena terobosannya yang tiba-tiba ke level 9, maka dia juga akan mengalami luka-luka. Namun, saat ini, di depannya ada ribuan iblis Yasha. Dia bergumam, haruskah aku bersembunyi, atau aku hanya perlu mengamati altar Dewa Setan ini dari jauh? Di samping Wang Molin, terlihat sosok berkepala manusia dengan tubuh Flying Yasha. Dengan hanya sekilas pandang, Fang Han bisa mengatakan bahwa ini adalah Sura. Di atas Sura adalah Sura besar, dan di atas Sura besar adalah Kaisar Iblis. Status Sura dalam abis bawah tanah setara dengan murid sejati, dan Sura besar setara dengan sesepuh, sedangkan Kaisar Iblis setara dengan guru sekte. Karena Shuro memiliki kepala manusia, mereka sangat cerdas, dan kecepatan latihan mereka juga sangat cepat. Jelas, saya bukan lawan mereka. Mungkin aku harus bersembunyi, gumam Fang Han menemukan sebuah rencana di pikirannya. Tidak perlu bersembunyi, pasukan iblis telah mendeteksi kita. Kata Nagayan sedingin es disampaikan ke kedalaman hatinya. Fang Han menyadari seluruh tubuh Fang Qingsui tiba-tiba mulai melepaskan cahaya ungu yang kuat. Aliran arus listrik mulai mengalir di sekelilingnya. Fang Qingsui, kau berani datang ke sini, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Mungkinkah Anda pikir, Anda akan bisa menghancurkan altar, teriak Wang Molin berdiri. Gumpalan demi gumpalan asap serigala, mengalir keluar dan menyebar, seperti kuda yang berlari kencang di dataran, bergegas menuju Fang Qingsui. Pada saat ini, Wang Molin sama sekali tidak terluka. Dia tampaknya telah disembuhkan. Fang Qingsui berkata, cepat atau lambat, akan ada hari di mana aku secara pribadi bertemu dengan leluhur Dewa Setan, dan melawannya. Saya akan melihat sendiri kekuatan dewa itu. Fang Qingsui berdiri dengan bangga di udara, wajahnya tersenyum dingin. Dengan santai mengangkat tangannya, Purple Yin Lightning Knives bersilangan, secara mengejutkan membentuk 108 pisau ki. Otomatis, Yasha terbang itu, tidak dapat menahan serangan yang dengan santai dilemparkan kepada mereka oleh Fang Qingsui. Sementara Fang Qingsui melambaikan tangannya, Fang Han di bawahnya telah dikelilingi oleh pasukan iblis. Ribuan Yasha menyerang Fang Han, menganggapnya sebagai sepotong daging. Mereka dengan tidak sabar mencoba menggigit Fang Han. Meskipun sangat berbahaya, kali ini, bahaya adalah jenis peluang. Setiap Yasha yang kamu bunuh, aku bisa menyerap darah spiritual mereka dan menyimpannya di sungai Huangquan, untuk memberi makan 10 Flying Yasha sebelumnya, dan membiarkan mereka memecahkan kepompong dan mengubahnya menjadi Shuro. Suara Nagayan terdengar di benak Fang Han. Jantung Fang Han mulai berdetak, dan lebih kencang. Sebelumnya, dalam lukisan naga Huangquan, ada 10 iblis terbang Yasha, mayat pangeran merah muda, pakaian ajaib kapas darah, dan 7 pedang terbang. Benda-benda ini tidak dapat digunakannya untuk saat ini. Satu Shuro, meskipun tidak dapat menggunakan teknik sihir, ia memiliki kekuatan 13 kuda. Kekuatan tirani ini cukup untuk melawan praktisi di alam surgawi hanya dengan tangan kosong. Jika Anda benar-benar dapat membunuh pasukan iblis ini, dan memurnikan jiwa mereka menjadi pil darah, maka kita akan dapat melahirkan 4 hingga 5 Sura. Suara Nagayan jelas tampak agak bahagia. Air sungai mata air kuning memiliki sifat membersihkan darah. Ini juga mengapa itu bisa melepaskan ikatan pedang terbang. Konon, setelah meminum air Yellow Spring River, orang bisa melupakan semua masa lalunya, dan memulai lagi kehidupan baru.
Godaan ini terlalu banyak untuk Fang Han, memikatnya menuju jalan setan. Bagaimanapun, kultivasi ini lebih cepat baginya, dan tidak ada risiko. Fang Han berkata, "Baiklah, lakukan sesuai rencana." Kaki Fang Han menginjak ke bawah, menggunakan gerakan teknik Stepping on Seven Stars. Pedang ajaib di tangannya bersinar dengan cahaya saat menembus dua mata Yasha. Sesaat, dalam sekejap mata, darah spiritual Yasha tersedot ke dalam lukisan musim semi kuning. Darah spiritual Yasha sangat tebal, setara dengan 10 harimau ganas. Biasanya, hanya setelah membunuh 72 harimau akan membentuk satu pil darah. Fang Han, jika kamu menelan pil darah ini, meskipun kamu tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, tubuhmu menjadi lebih energi, otot-otot dan selaput dalammu menjadi lebih keras. Jika Anda menggunakan pil darah ini untuk waktu yang lama, dalam waktu sebulan, Anda akan menembus ke alam surgawi, kata naga Yan menjelaskan. Faktanya, Fang Han sudah tidak menyadari semua yang dikatakan naga Yan. Seluruh rohnya sudah memasuki mode bertarung. Saat ini, 50 Yasha mengelilinginya. Fang Han menyapu dengan pedang sihirnya, membuat semua tombak baja Yasha hancur berkeping-keping. Fang Han menebas kanan dan kiri, dua serangan memotong dua Yasha menjadi dua. Sejumlah besar darah spiritual Yasha membanjiri gambar musim semi kuning, dan berhasil mengembun menjadi pil darah lainnya. Saat ini, Fang Qingsue sudah mendekati altar, pisau kisaling silang, Yin Thunder terus meledak, listrik ungu mengalir di udara. Adapun Jenderal Sura, dia mengguncang kedua sayapnya melarikan diri, seperti panah menembus langit. Fang Han merasa, wajah Jenderal Sura itu berbalik ke arahnya, matanya yang merah darah menatapnya dari atas, seolah-olah akan menyerang kapan saja. Itu menyebabkan Fang Han merasa akan dihancurkan menjadi berkeping-keping. Fang Han bergumam, "Aku tidak takut dikelilingi oleh Yasha. Tetapi, jika Jenderal Sura ini datang, apakah aku benar-benar harus mengeluarkan pedang terbangku?" Gumam Fang Han berpikir dalam hatinya. "Kalian semua mundur, pertahankan altar," teriak Jenderal Sura. Pada saat ini, Jenderal Sura turun dan mendarat di tanah, hanya beberapa ratus langkah lagi dari Fang Han. Dia berkata, "Manusia, siapa namamu?" tanya Jenderal Sura. "Aku, Fang Han, seorang murid pengadilan luar sekte Yuhua. Bolehkah saya bertanya kepada Jenderal Shuro yang hebat, apakah kamu ingin bertukar pukulan dengan saya?" jawab Fang Han. "Kamu adalah murid pelataran luar sekte Yuhua, aku melihat tubuh Anda dengan keganasannya yang tak tertandingi, kekuatan 5 kuda, stamina yang hebat, dan kepadatan daging dan darah Anda, itu jauh melebihi praktisi transformasi Tuhan yang biasa. Anda seharusnya menjadi puncak murid pelataran dalam, atau bahkan seorang kultivator pada peringkat Sanhe. Tapi Anda hanya murid pelataran luar," ucap Jenderal Sura terkejut. "Sura ini sangat kuat, meskipun belum memasuki alam surgawi. Ketika dia datang, saya khawatir, bahkan saya tidak akan dapat melihat dengan jelas kecepatannya." Gumam Fang Han tidak menjawab Sura, dan terus mengamati karakteristiknya. Fang Han telah melihatnya sekarang, seberapa cepat Sura berhasil menghindari pisau petir ungu Yin dari Fang Qingsue. Jika Sura mencoba untuk menyerangnya, kemungkinan besar, bahkan pedang terbangnya tidak akan dapat memblokir serangannya, kecuali dia mengenakan pakaian ajaib kapas darah. Apakah dia ingin menangkap saya dan menggunakan saya untuk mengancam Fang Qingsue? Pemikiran sederhana semacam ini, bagaimana mungkin saya tidak mengerti? Pikir Fang Han melintas. Jenderal Sura berkata, "Apakah kamu seorang siswa pelataran luar atau pelataran dalam? Kamu harus meletakkan pedang di tanganmu dan ikut denganku. Aku tidak akan membunuhmu." Fang Han menjawab, "Bagaimana jika aku tidak mau meletakkan pedangku?"
Sisi mulut Fang Han menunjukkan sedikit senyum, ketika dia menunjuk ke arah altar setan di kejauhan. Di atas altar, listrik ungu menyala membuat patung Dewa Iblis raksasa perlahan-lahan runtuh. Altar itu tampaknya seperti akan meledak oleh Fang Qingsue. Fang Han berkata, setelah kakak senior telah menghancurkan altar, Anda dan iblis lainnya juga akan mati. Apakah begitu? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang mati dulu. Jawab Sura menunjukkan senyum misterius, dan hati Fang Han segera terasa sedingin es. Tiba-tiba, cakar iblis keluar dari ketiadaan, dan telah menembus ke dalam hatinya. Itu sangat cepat. Sura itu masih jelas berada di 100 langkah darinya, tetapi cakarnya sudah mencapai dadanya. Pada saat ini, Fang Han akhirnya menyadari betapa menakutkannya Sura itu. Tanpa sadar, dia menggerakkan pedangnya dengan sekuat tenaga, tetapi masih hampir terlambat untuk memblokir cakar di depan dadanya. Pedang ajaib mengeluarkan serangkaian listrik ungu, menyebabkan tubuh Fang Han melonjak ke langit, jatuh ke belakang. Dia mendarat 10 langkah penuh, berguling-guling di tanah, seluruh tubuhnya kesemutan. Meskipun dia telah memblokir cakar Sura, dia masih dikirim terbang oleh kekuatan cakar yang kuat. Sesaat, seluruh tubuh Sura diikat oleh listrik ungu, dan tampaknya lumpuh sejenak. Namun, pada saat berikutnya, listrik ungu lenyap. Tampaknya hanya sedikit menunda tindakannya, dan tidak menyebabkan cedera substansial. Momen kelumpuhan ini sudah cukup untuk menyelamatkan hidup Fang Han. Jika tidak, seandainya Sura melanjutkan serangan terus-menerus, kehidupan Fang Han tidak akan terjamin. Manusia, kekuatanmu terlalu lemah. Aku tidak ingin membunuhmu, cepat taruh pedangmu, ucap Jenderal Sura. Setelah listrik ungu menghilang dari tubuhnya, mata Sura menjadi sedikit haus darah. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Listrik ungu di pedang sihirmu, kekuatannya terlalu lemah, dan tidak bisa membahayakanku sama sekali." Fang Han mengeluarkan suara dingin, tubuhnya menyusut ke belakang, dengan giat menapaki mundur 20 langkah. Ternyata, sebenarnya dia ingin berlari menapaki sungai bawah tanah, sehingga dia bisa memanfaatkan arusnya dan melarikan diri. "Kamu pikir bisa kabur?" teriak Sura. Tubuh Sura melintas, melesat, berubah menjadi garis hitam. Gawat! Fang Han yang saat ini berlari, tiba-tiba mendengar suara angin berhembus kencang di belakang kepalanya. Cakar itu turun lagi, bertujuan untuk menusuk kepala Fang Han menjadi semangka busuk. Fang Han tahu bahwa Sura ini sekali lagi bertujuan untuk mengambil hidupnya. Dia segera memblokir cakar itu sekali lagi. Sura bergumam, dia tidak terus berlari, tetapi melakukan serangan balik. "Kamu benar-benar berani," ucap Sura tertawa dingin, dengan tubuhnya berkedip menghindari serangan balik Fang Han. Segera, angin dingin mulai berhembus, bayangan yang tidak lengkap muncul di mana-mana, menghasilkan pisau Fang Han hanya menghantam udara tipis. Fang Han tahu bahwa ini adalah momen kritis antara hidup dan mati. Dia tidak bisa sedikit pun lalai. Dia memfokuskan seluruh jiwanya dalam serangan baliknya yang lengkap. Fang Han menunjukkan seluruh keterampilan yang telah ia pelajari. Tekanan saat antara hidup dan mati begitu besar, sehingga lebih jauh bisa melepaskan potensinya. Di tanah, muncul puluhan lubang, dan lumpur beterbangan di udara. Setiap kali Sura menyerang, dia melemparkan Fang Han ke tanah. Setiap kali menginjak tanah, sebuah lubang baru akan terbentuk. Namun, setiap kali Fang Han dikirim terbang, Sura sedikit mati rasa oleh listrik ungu untuk sesaat, dan menghambat gerakannya, serta membatasi fleksibilitasnya. "Kamu sungguh mengejutkanku, bisa memblokir 13 iblis terbang pemogokan saya. Anda harus bangga, karena saya benar-benar mengalami kesulitan di sini," ucap Sura kewalahan. Saat ini, Fang Qingsue mengandalkan teknik surgawi yang kuat,
dan telah berhasil menembus pertahanan Wang Molin. Tanpa Seven Evil Spirit God, apa yang bisa kamu lakukan? Ucap Fang Qingsue meraih Seven Evil Spirit God dari tangan Wang Molin. Dua yin yang Purple Lightning Snake di sisinya bergegas ke tanah menuju patung Dewa Iblis. Dia ingin menghancurkan patung itu. Pada saat ini, patung Dewa Setan tiba-tiba bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit. Ki demonik yang kuat menguasai segalanya dan menelan seluruh dataran. Ketika Fang Qingsue melihat apa yang terjadi, wajahnya segera berubah warna. Apa? Manifestasi Dewa Setan. Saya tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Gumam Jenderal Sura setelah melihat situasi saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Ini adalah waktunya, bisik Nagayan, menyampaikan pikirannya kepada Fang Han. Manifestasi Dewa Setan bukanlah masalah sepele. Fang Qingsue tidak punya waktu untuk menjaga kita. Mari kita bergandengan tangan dan bunuh Shuro ini. Patung Dewa Setan di atas altar tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Sura yang awalnya bermaksud menangkap Fang Han, tampaknya sekarang berniat untuk langsung membunuhnya. Sebenarnya, orang seperti apa kamu? Teriak Sura mengembang. Wajah tampan itu menunjukkan keterkejutan hebat, seolah-olah baru saja melihat Dewa Iblis sejati. Namun, Fang Han tidak menjawab. Dia terus melanjutkan, menusukkan pedangnya ke mata Sura, hingga menembus otaknya. Setelah itu, seberkas cahaya kuning masuk ke Sura melalui matanya, menyerap darah dan otak Sura. Luar biasa, luar biasa. Darah Sura ini sangat murni, dan rohnya sangat tajam. Ini dapat disempurnakan menjadi pil darah yang bergizi. Ucap Nagayan gembira. Kualitas pil darah ini setidaknya 10 kali lebih besar dari pil darah yang baru saja terkondensasi. Hanya dengan sekali pandang, seseorang dapat mengatakan bahwa itu adalah obat bergizi yang hebat, yang mampu menebus darah, dan mampu memperkuat tulang. Lanjut Nagayan. Akhirnya mati. Sura itu benar-benar dibunuh olehku. Ucap Fang Han, menyarungkan pedangnya dan mundur. Pikirannya merenungkan pertarungan yang mendebarkan tadi. Melalui pertarungan ini, dia semakin memahami tekniknya sendiri. Fang Han dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ki iblis yang gelap pekat mengepul tersebar di mana-mana, terkadang mengembun menjadi pisau iblis, terkadang mengembun menjadi binatang iblis. Tubuh Fang Qingsue benar-benar dikelilingi oleh dua ular listrik ungu yang seperti dewa petir, mengusir ki iblis. Hahaha, murid sekte Yuhua sangat berani. Anda berani menghancurkan patung saya. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam patung. Ini adalah Dewa Iblis. Setelah avatar Dewa Setan muncul, Fang Qingsue berkata, "Labu ini telah jatuh ke tanganku. Mungkinkah kamu akan mengambil kembali pusaka ini untuk diberikan kepada juniormu? Benda itu hanya sampah, namun, Anda hanya seorang murid kecil, berani datang ke sini dan membunuh tentara iblis dan menghancurkan altar saya. Kamu hanya mencari kematianmu. Jika hari ini, aku tidak membunuhmu di sini, dan membiarkanmu pergi, mau ditaruh di mana wajahku?" jawab avatar Dewa Setan. Fang Han hanya merasakan bumi di bawahnya tiba-tiba bergetar, puluhan li di sekelilingnya, di dataran bawah tanah telah pecah di mana-mana. Suara itu begitu kuat, menyebabkan Fang Han menutupi telinganya, dan berbaring dengan kuat di tanah untuk mengurangi rasa sakitnya. Namun Fang Qingsue dapat berbicara dengannya secara langsung. Sebenarnya, seberapa kuatkah dia, pikir Fang Han dalam benaknya. Fang Qingsue berkata, "Jika itu masalahnya, maka saya akan merebut wajah Dewa Setan Anda sampai tidak ada yang tersisa." Kedua ular Fang Qingsue menjadi naga. Dewa Setan berkata, "Kultivasi Anda telah mencapai tahap seperti itu. Tidak heran, anak muda itu tidak mendengarkan Ying Xiantian. Demi taruhan Anda, ia sendirian pergi ke wilayah langit luar iblis ilusi, dan mengabaikan hidupnya sendiri."
Anda benar-benar salah satu murid jalan immortal yang paling menonjol dari generasi Anda. Terima Sky Demon Swallowing Sun saya. Avatar Dewa Setan melambaikan lengan bajunya yang besar. Segera, dunia menjadi gelap gulita, kabut hitam menembus segalanya. Semua cahaya menghilang. Dua aliran listrik ungu yang intens, tiba-tiba merobek kegelapan, menghancurkan alam semesta. Bayangan manusia muncul di depan Fang Han, itu adalah Fang Qingsue. Kakak senior. Fang Han mengangkat kepalanya dan melihat Fang Qingsue di depannya, masih dikelilingi oleh kegelapan pekat di semua sisi. Namun, listrik ungu di sisinya berhasil membubarkan sebagian besar dari itu. Perbedaannya adalah, bahwa wajah Fang Qingsue menjadi pucat, pakaian putih saljunya ternoda darah di mana-mana. Namun, tubuhnya masih berdiri tegak. Sepertinya tidak ada sihir iblis yang bisa menghancurkan kehendaknya. Fang Han bisa merasakan ketajaman, kekuatan Qi yang keluar dari Fang Qingsue, cukup tajam untuk menembus langit. Untuk sementara, aku akan mengalihkan avatar Dewa Setan, dan aku akan membawamu pergi. Ucap Fang Qingsue segera meraihnya. Setelah itu, dia melihat Sura yang sudah mati. Fang Qingsue tampak terkejut dan berkata, "Apakah kamu yang membunuh Sura ini? Apakah Anda memiliki sesuatu di tubuh Anda? Izinkan aku melihatnya." Saat dia berbicara, jari-jarinya mengiris pakaian ajaib Fang Han, bersama dengan pakaian dalamnya, semuanya terpisah. Tubuh atasnya yang telanjang, semua muncul di depan Fang Qingsue. Gawat, jika lukisan itu terekspos, maka konsekuensinya akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Gumam Fang Han ketakutan. Kok tidak ada apa-apa, ucap Fang Qingsue, sekali lagi berkedip dengan sedikit kejutan, karena sama sekali tidak ada apa-apa pada tubuh Fang Han, hanya kulit halus dan otot-otot ramping. Kemana perginya lukisan musim semi naga kuning bersembunyi? Gumam Fang Han terkejut, sesaat ketika dia melihat tubuhnya sendiri, dan tidak melihat apa-apa di sana. Naga Yan pasti telah melakukan sesuatu. Fang Han memikirkan sebuah ide dan berkata, "Senior, mana mungkin aku memiliki harta sihir di tubuhku?" Baru saja, ketika altar Dewa Setan tiba-tiba mulai berubah, Sura segera menjadi kesurupan. Karena Sura pada awalnya hanya ingin menangkapku, jadi, aku memanfaatkan kesempatan ini, menggunakan pedangku untuk menusuk matanya. Fang Qingsue tidak mendengarkan penjelasan Fang Han. Melihat luka berdarah di tubuhnya, dia sekali lagi meraihnya dan melonjak ke langit. Listrik ungu berkedip di sisinya, berderak di langit dan membuka jalan melalui kabut hitam. Mereka bergerak seperti kilat. "Tuan Dewa, apakah Anda tidak akan mengejar dan membunuhnya?" ucap Wang Molin, berdiri di dekat avatar Dewa Setan. Teknik iblis dari Sekte Setan Xiantian, meskipun dia telah menderita segel tangan iblis surgawi setan saya. Dia sebenarnya bisa menggunakannya dengan sangat baik. Dia sama mengejutkannya dengan Ying Xiantian muda. Pada titik ini, kita hanya bisa menunggu untuk melihat, apakah dia bisa beruntung dan menghindari untuk dibunuh oleh rekan-rekan kultivator lain. Dengan identitas saya, ini benar-benar tidak pantas untuk mengejar dan membunuh salah satu generasi muda. Biarkan saja dia pergi, ucap avatar Dewa Setan menjelaskan. Selamat oh Dewa Setan yang hebat, Anda akhirnya menyegel 9 yin surgawi setan. Demon surgawi ini adalah dewa iblis terkuat di luar angkasa. Jika Anda bisa memperbaikinya, maka Dewa Setan yang hebat akan selangkah lebih dekat untuk menjadi abadi. Ucap seorang gadis muda berdiri di sebelah Dewa Setan. Itu adalah iblis rubah murni. Ayo pergi, kita akan mengejar. Karena Fang Qingsue telah ditandai oleh segel tangan setan surgawi, tidak peduli seberapa kuatnya dia, pada akhirnya akan terbakar, kata Wang Molin. Tubuhnya menjadi dikelilingi oleh aliran lampu hijau gelap dan dia terbang menjauh.
Di tempat lain, di bawah matahari yang terik menggantung di langit. Saat itu tengah hari di padang pasir, sinar matahari yang terik mampu menyedot kelembapan seseorang. Sudahkah kita lolos dari abyss bawah tanah? Di mana ini? Ucap Fang Han. Fang Qingsue berkata, mari istirahat sebentar, Skia telah menderita segel tangan setan surgawi, melarikan diri barusan telah menghabiskan energi saya. Tidak terduga bahwa avatar seorang kultivator di ranah umur panjang akan sangat kuat. Namun, itu masih bagus, saya akhirnya memiliki pemahaman tentang betapa kuatnya seorang kultivator umur panjang. Di antara murid sejati Sekte Yuhua, mungkin hanya aku yang telah berselisih dengan seorang kultivator di ranah umur panjang. Ucap Fang Qingsue menyilangkan kakinya, dan duduk di tanah. Wajahnya menunjukkan jejak samar senyum. Sepertinya dia menjadi sangat puas, setelah berselisih dengan Dewa Setan. Kakak senior, apakah lukamu parah? Fang Han buru-buru bertanya pada Fang Qingsue. Fang Qingsue menjawab, tidak masalah, aku hanya perlu mengedarkan mana, dan memperbaiki ki setan dari segel tangan setan surgawi. Pisau petir ungu yin yang saya kembangkan, mampu menyempurnakan semua ki iblis, itu hanya membutuhkan waktu. Jawab Fang Qingsue menatap mata Fang Han, dan melanjutkan. Kamu benar-benar mampu membunuh Sura. Meskipun itu karena keberuntungan, itu masih mengejutkan, dan Anda semakin mengejutkan saya. Anda harus membantu melindungi saya untuk saat ini. Sementara dia berbicara, dia melemparkan labu di tangannya, dan Fang Han buru-buru pergi untuk menangkapnya. Sangat berat. Labu sekecil ini ternyata seberat 10 jin. Siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Ucap Fang Han terkejut. Ikatan darah di dalam labu ini telah dihapus olehku, dan Anda harus mengikatnya sekarang, kata Fang Qingsue. Labu ini adalah harta yang sangat berharga, namun Wang Molin hanya menggunakan asap serigala langit. Sementara itu, ada juga bak kecil yang mampu memusnahkan setiap makhluk di bawah langit. Sedangkan, bagian yang paling kuat dari labu ini adalah arai 7 pedang pembunuhan di dalamnya. Selama seseorang dapat menempatkan 7 pedang terbang tingkat Lingqi ke dalam labu, maka dapat diatur ke dalam arai ini. Namun, sulit bagi mereka untuk mendapatkan 7 pedang terbang, karena jalur iblis tidak biasa memperbaiki perangkat seperti itu. Karena arai ini tidak memiliki pedang di dalamnya, arai itu tidak dapat menampilkan kekuatannya. Setelah Anda memasuki pelataran dalam, kumpulkan 7 pedang terbang secara perlahan. Ucap Fang Qingsue menjelaskan. Sementara dia berbicara, Fang Qingsue menutup matanya, tubuhnya ditutupi oleh aliran tipis listrik ungu, membentuk kepompong berwarna ungu yang membungkus tubuhnya. 2 ular petir ungu melayang-layang di luar. Arai 7 pedang pembunuh. Bukankah aku sudah memiliki 7 pedang terbang? Gumam Fang Han pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat di langit yang jauh, dia melihat seorang pemuda mengenakan pakaian api hijau giok. Itu adalah murid sejati dari puncak api giok, Jin Sitai. Fang Qingsue, akhirnya aku menemukanmu. Ucap Jin Sitai melirik ke arah Fang Han. Kamu, serahkan labu itu. Bersambung.